Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman YouTube? Jumpa kembali dengan channel Edisi Plat E. Baik, di video kali ini saya akan mengulas kembali ya senter yang sempat saya review kemarin, yaitu merek Rolex atau ROLCK CK F2 ya teman-teman. Jadi ada beberapa informasi yang saya lupa saya sampaikan, maaf. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk pembelian senter ini, mendapatkan pouch ini ya, kemarin saya lupa bahas juga. Jadi pouch nilon seperti ini, jadi ketika dibawa ini mantap ini ya. Ada, jadi untuk barangkali security atau pihak keamanan seperti TNI, polisi membeli senter ini, jadi sudah tinggal ditaruh di pinggang saja ya. Sudah ada wadahnya sendiri, jadi 3 kobal gabel atau gondal gandul ditaruh di saku atau di tas ya teman-teman. Nah ini seperti ini ya, dan pouchnya juga tebal ini, mantap. Nih sampingnya karet seperti ini ya teman-teman. Jadi terlihat ya keren ya, kira-kira seperti itu. Dan juga tentunya kemarin sudah saya bahas juga ini ya, ada diffuser ini berfungsi ketika mati lampu atau ya untuk penerangan jarak dekat ya, bisa difungsikan sebagai lampu COB atau bohlam atau lampu penerangan ya untuk jarak dekat ini. Dan juga di sini juga ada ini ya teman-teman, ini ada lensa, ada 3 warna, itu merah, hijau dan kuning seperti ini. Kita coba ambil satu dan coba kita pasang dulu ya, karena kemarin belum sempat. Nah ini tinggal taruh di sini teman-teman, seperti ini ya. Di sini ada penguncinya sini ya, seperti ini, dan tinggal dimasukkan seperti ini teman-teman ke kepala seperti ini ya. Nah ini tinggal dinyalakan deh seperti ini, cerot. Nah ini seperti ini. Ini dari mode terendah, mode kedua, mode ketiga, mode keempat, double klik. Nah ini mode turbo, kira-kira seperti itu ya. Saya kurang paham kenapa ada lensa warna-warni seperti itu, mungkin barangkali ada yang paham, silahkan komen-komen di bawah. Mungkin untuk operasi taktikal seperti apa ya, mungkin membutuhkan cahaya seperti ini ya, warna kuning atau hijau atau merah, supaya tidak terlalu silau tapi bisa mengirimkan kode ke daerah atau tempat yang jauh, kira-kira mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, kita pasang, kita coba dulu, maaf. Nah, seperti itu. Dan kemarin saya belum sempat saya bandingkan ya si senternya, jadi saya mengatakan super terang, tapi saya belum punya pembanding yang ya boleh dikatakan sepadan ya. Jadi kebetulan saya hanya ini saja yang mungkin kira-kira hampir mirip ya, walaupun dari segi harga ini sekitar 230 ribuan, ini 450 ribuan ya. Jadi satu senter Rolex ini bisa beli 2 senter Smalling Shark. Nah, cuma ini teman-teman yang menarik adalah ini ya. Nah, di sini bisa dilihat sendiri. Jadi untuk LED dari kedua senter ini boleh dikatakan mirip ya. Walaupun ukurannya untuk yang sebelah kanan ini terlihat sedikit agak besar, tapi boleh dikatakan mirip ya. Mungkin karena ini pengaruh lensa juga, jadi ini terlihat lebih kecil, sedangkan ini terlihat lebih besar. Entah kenapa ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pembandingnya mungkin nanti saya coba bandingkan dengan senter ini dulu ya. Walaupun mungkin ini bukan pembanding yang sepadan, banyak yang menyarankan saya untuk membandingkan dengan ya senter TK X1 atau Konvoy Jet 1 atau apa ya. Tapi satu hal lagi, saya belum ada dananya untuk membandingkan dengan senter yang lain ya. Jadi hanya ini saja ya. Jadi untuk pembanding seberapa jauh apa seberapa terang saja ya, bukan membandingkan atau mengadu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kita coba lihat lagi. Nah, boleh lihat sendiri, ini satu yang saya suka dari senter ini. Ini finishingnya rapi ya teman-teman, bisa dilihat sendiri, ini rapi, nyaman digenggam, ini tidak licin. Sekilas seperti senter-senter mahal ya, mungkin senter-senter bermerek seperti Sofrin, Astrolux atau ya Konvoy atau senter apa ya. Kan ada juga yang mirip-mirip modelnya seperti ini, hanya saja yang senter bermerek bukan zoom, sedangkan ini senter zoom ya. Dan zoomnya juga boleh dikatakan ini smooth ya, lumayan boleh dikatakan enak, enteng ya, tidak terlalu berat ya, kira-kira seperti itu. Dan tombolnya juga ya bagus ya, enteng, tidak terlalu keras. Nah ini, dan saya juga lupa ini ketika dinyalakan seperti ini ya dan dimatikan, ini ada GTD nya sebenarnya ya teman-teman, seperti ini, kira-kira seperti itu. Coba nyalakan lagi, dan ini tanpa tel magnet ya. Nah, sekilas kalau dibandingkan
coba buka. Ini baterainya sama-sama 5000 mAh ya teman-teman. Hanya saja tipenya beda ya. Jadi banyak yang bertanya atau yang mengatakan bahwa ini bisa pakai baterai 26650 atau 26800 ya. Sepertinya ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi karena ini tabungnya hanya pas ukuran ini saja ya, kecuali mungkin pakai tipe 18650 ya teman-teman, karena pakai tabung lagi di sininya. Sedangkan maaf ya, untuk pakai baterai 26800 mungkin tidak bisa ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba baterai 26650, bisa lihat sendiri ini tabungnya kecil ya, jadi hanya pas untuk ukuran ini ya, 21700. Tidak bisa untuk, maaf nih, 26650 atau 26800 ya, karena tabungnya kecil ya ini teman-teman. Tapi ini baterai bawaannya juga, kalau ini benar 5000 mAh, gede juga ini baterai bawaannya. Sama dengan, maaf, sama dengan ini ya, Smelling Sack ini yang ini juga 5500 mAh. Ini sedikit lebih unggul ya untuk kapasitas baterai. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin kemarin saya lupa untuk membahasnya. Jujur sekali, ini boleh dikatakan ini tebal ya teman-teman nih untuk tabungnya. Dan kualitas anodasnya, anoda atau pewarnaannya juga keren ini. Nah, ini untuk springnya seperti ini. Ini untuk kepalanya. Dan boleh dikatakan memang benar ini finishingnya rapih. Boleh dikatakan untuk senter seharga 450 ribuan non merek ini boleh dikatakan mantap ya. Jos gandos ya. Jadi tidak menyesal untuk mengkoleksi atau ya memiliki senter ini ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan coba bandingkan ya cahaya dari senter ini dengan senter ini ya, Smelling Sack SD5270 kalau tidak salah ini. Kita coba masukkan dulu baterainya. Oke, kita coba tes. Salam jerot moncrot. Baik teman-teman, kita coba tes. Jadi kita nyalakan dulu untuk senter Rollock F2 ini atau CK-F2 ini ya. Jadi 1 2 3 jerot. Dan ini menyalakannya ini dari mode teredup sampai ke terang ya. Jadi kebalik, kalau yang ini Smelling Sack 5270 jerot, ini dari terang dulu ke redup ya. Jadi kita coba bandingkan dulu ya. Ini kiri Smelling Sack, kanan center Rollock CK-F2. Nah, seperti ini. Ini untuk mode terang. Kita tinggal double klik 1 2. Nah, 1 2 jerot. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat sendiri perbedaan warnanya ya. Ini untuk mode terangnya Smelling Sack. Ini untuk Rollock CK-F2 ya. Nah, kalau klaimnya mungkin ada yang ngasih tahu juga, si emitter atau LED center ini menggunakan atau sama dengan Smelling Sack SD7009 atau berapa ya, yang sama emitternya dengan atau LED-nya dengan Smelling Sack 5270 ini, yaitu tipenya M80 kalau tidak salah. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Untuk mode terangnya bisa dilihat sendiri perbedaannya. Si Rollock CK-F2 ini menang ya. Ini hanya seperti ini. Nah, kita coba turunkan dulu. Kita ulangi, nyalakan jerot. Nah, ini untuk mode keduanya. Ini udah hampir sama terangnya dengan Smelling Sack di kiri. Kita naikkan lagi. Nah, bisa lihat sendiri teman-teman. Ini mode ketiganya boleh dikatakan sama ya dengan Smelling Sack. Nah, kita naik lagi. Nah, ini untuk mode keempatnya. Ini mungkin kalau dilihat langsung masih mirip, tapi mungkin agak sedikit lebih terang ya, mungkin hanya sedikit saja ya. Dan double klik, nah turbo seperti ini, sudah kelihatan perbedaannya terang mana ya teman-teman jika diarahkan ke tembok. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini jika zoomnya dipakai bisa lihat sendiri lebih terang mana ya. Hanya saja mungkin untuk Smelling Sack karena lingkarannya lebih kecil sedikit terlihat lebih terang dan fokus ya. Karena ini lebih besar, mungkin agak terlihat berwarna kuning, sedikit kuning, dan ini putihnya putih terang ya, atau putih kebiruan, bisa dilihat sendiri teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba untuk jarak jauhnya ya. Salam jerot. Baik teman-teman, kita masih tes untuk jarak dekatnya. Kita coba lihat. Sekarang Rollock CK-F2 dulu, jerot. Mode terendah, jerot. Ini mode tertinggi ya. Nah, kita coba buat untuk ke mode terendah dulu.
Jadi ini mode terendahnya boleh dibilang hampir sama. Maaf, ini mode terendahnya ya. Dan ini mode terendahnya si Rolex CKF 2, masih sedikit lebih terang ini ya. Lalu kita naikkan. Nah, ini mode kedua, boleh dikatakan mode medium ya. Coba. Nah, dan mode mediumnya juga si Rolex CKF 2 ini lebih menang ya. Nah, sekarang kita coba untuk mode turbonya atau mode paling terang. Jerot. Nah, ini masih ada mode ketiga. Kita coba. Nah, ini mode ketiga, boleh dikatakan sudah sama ya. Kita coba naik lagi. Nah, ini mode keempat, hanya sedikit lebih terang dan double klik. Nah, ini mode turbonya yang kanan, bisa lihat sendiri lebih terang ya teman-teman. Jadi harga itu nggak bohong ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Hanya saja ini ada GITD-nya, ini tidak ada ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Coba kita. Nah, ini untuk strobonya kita coba klik 3 kali, 1 2 3. Nah, seperti ini. Strobonya juga lebih terang untuk Rolex CKF 2 ya. Hanya saja ini setelah ini ada SOS dan ini tidak ada ya teman-teman. Oke, kita coba tes jarak jauhnya ya. Salam jerot. Kita coba nyalakan dulu untuk center Smiling Shark SD5270 ya teman-teman. Ini di sebelah kiri. 1 2 3 jerot. Nah, ini untuk mode terangnya ya, seperti ini. Ini mode medium, mode redup, strobo dan SOS. Sekarang kita coba nyalakan dari center CKF 2. 1 2 3 jerot. Nah, ini mode terendahnya. Kita ulangi mode terendah. Ini mode keduanya. Ini mode ketiganya. Ini mode keempatnya. Double klik dan ini mode turbonya seperti ini ya. Kita coba bandingkan. Nah, seperti ini perbandingannya. Bisa dilihat sendiri. Ini Smiling Shark dan ini CKF 2. Bisa dilihat sendiri ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi si CKF 2 ini lebih terang ya. Kita coba arahkan ke sana. Kita coba arahkan teman-teman ke jarak sekitar 500 meter ya, ke sana ya teman-teman. Nah, ini sekitar 500 meter kurang lebihnya ya, sampai cahayanya di rumah-rumah warga di sana sekitar 500 meter ya. Ada sekolah juga. Nah, kita coba arahkan ke sana ya, rumah yang itu terang. Nah, ini sekitar 500 meter lebih sampai. Nah, sekarang kita coba nyalakan 1 2 3. Coba zoomnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini Smiling Shark kiri. Nah, ini CKF 2, bisa lihat sendiri. Nih perbedaan cahayanya seperti ini. Ini lebih terang ya. Untuk sorot jarak jauhnya juga seperti ini. Untuk jarak 500 meteran lebih ya. Kira-kira seperti itu. Hanya saja ini agak sedikit jarak dekatnya terbantu dengan ini ya GTD-nya ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, ini jika diarahkan ke jarak dekat seperti ini ya. Kita coba jarak 200 meteran. Nah, rumah di sana itu sekitar 200 meter. Coba atur dulu. 1 2 3 jerot. Nah, ini 200 meter. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau di speknya ini klaimnya bisa sampai 800 meter ya untuk CKF 2 ini. Saya kurang tahu nih yang mana yang sekitar jaraknya sekitar 800 meter. Cuma mungkin kalau di sana ya, ada pepohonan di sana. Ada kebun di sana, mungkin ada segitu ya, ada sekitar 800 meter ya jaraknya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi untuk kualitas cahaya si Rolex CKF 2 ini lebih terang ya teman-teman. Kira-kira seperti itu, dan memang tidak salah. Harganya mahal tapi tidak gimmick ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kita coba lagi, arahkan lagi 1 2 3 jerot. Kita coba cahaya nyebarnya dulu. Ini mode pertama, mode paling redup. Ini mode kedua, mode ketiga, mode keempat. Balik lagi ke mode pertama ya, double klik. Mode turbo seperti ini ya. Kalau klaimnya mungkin sekitar 2600 lumen, kalau tidak salah ya. Saya lupa baca speknya tadi. Ini jika diarahkan ke sawah, ini jika diarahkan ke jalan, ini jika diarahkan ke pohon pisang atau kebun ya. Seperti ini, bisa dilihat sendiri perbedaannya. Ini lebih terang dan jangkauan cahayanya lebih luas ya dibandingkan Smiling Shark.
Dari untuk jarak sekitar 500 meter lebih di sana sampai ya. Ini 500-an meteran kurang lebih. Apalagi ini yang cuma sekitar 200-an meter ya, sampai ya. Ini mungkin sekitar 300, ini mungkin sekitar 400. Dan di sana pepohonan atau kebun di sana mungkin sekitar 800 juga ya. Dan sini ada Gunung Ciremai, walaupun terlihat sangat redup, maaf, sangat kurang jelas ya, tapi tentu saja tidak sampai ini cahayanya. Baik teman-teman, jadi untuk senter seharga 450 ribuan, layak beli, layak koleksi ya, apalagi aksesorisnya juga lumayan banyak. Jadi jika teman-teman lagi nyari senter yang bukan gimmick, silahkan membeli senter ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ini sudah dipakai, boleh dikatakan belum panas juga ya, hanya mungkin di bagian sini nih teman-teman. Bagian sini agak sedikit hangat, di bagian kepala tidak, mungkin karena di bagian driver di sini agak sedikit hangat. Saya tidak tahu atau kurang paham ya, di sini senter ini ada stepping down atau tidak ya, karena di spek tidak dijelaskan. Tapi mungkin saja ada untuk melindungi senter dan baterainya ya, tapi mungkin tidak terlalu nampak ya stepping downnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Baterainya 5000 mAh, tipenya 21700 ya. Nah kita coba sini, nah, kita coba fokuskan seperti ini jika diarahkan ke depan sana ya. Nah, seperti ini jika diarahkan ke jalan, mantap ya, jos gandos. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.